saya Niputu Mirah Krisnayanti. Saya sebagai founder Bu Mimi, kami bergerak di bidang usaha fashion retailer kebaya dan galeri endek. Saya juga belajar otodidak mengukur badan customer. Otodidak? Ya, jadi belajarnya punya value di ready to wear-nya. Jadi kita harus selalu ada yang customer butuhkan. Kita selalu kasih solusi untuk customer butuhkan. Kita buka aja, kalian mau nggak? Kalau kalian berani, kita buka. Akhirnya kita buka karena total kita tutup, tapi saya tetap bayar gajinya, tapi gaji pokok aja. Saya bonus nggak, karena toko nggak jalan. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ayu Susanti Putra Nindya dapat menjumpai Anda pemirsa Bali TV dimanapun berada dalam program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Dan kali ini pemirsa Bali TV kita bersama seorang narasumber di program acara Mahadewi. Beliau bisa menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia di luar sana pada bidang beliau. Dan langsung kita berkenalan dengan beliau, inilah Mbak Mia. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mayu. Mbak Mia, terima kasih telah hadir di program acara Mahadewi. Mbak Mia, sebelum kita lanjut boleh dong diperkenalkan dirinya kepada pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita kali ini. Oke, selamat siang pemirsa Bali TV. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirah Krisnayanti. Saya sebagai founder Bu Mimi, kami bergerak di bidang usaha fashion retailer kebaya dan galeri endek. Oke, pemirsa Bali TV, kalau mendengar kata Bu Mimi, pemirsa Bali TV tidak asing lagi karena untuk kebaya-kebaya yang sedang in saat sekarang ini ataupun endek-endek dengan berbagai macam model-model yang memang khas, ciri khas Bu Mimi sendiri pasti sudah ngetren sekali di luar sana pemirsa Bali TV. Nah, foundernya adalah beliau, Mbak Mia. Mbak Mia, kita tertarik sekali ingin mengetahui ini kan retailer fashion, dunia fashion, busana dan lain sebagainya. Apa sih yang mendukung pertama kali Mbak Mia memilih dunia ini di antara kegiatan-kegiatan atau dunia-dunia yang lainnya? Kenapa memilih fashion bergeraknya? Awalnya saya juga bekerja di beberapa perusahaan, kemudian karena menikah jadi harus berhenti bekerja. Tapi memang hobi untuk berjualan memang udah mulai dari kecil ya, karena ayah mama saya juga berusaha berdagang gitu. Kemudian pada saat berhenti bekerja, saya berusaha untuk menambah ekonomi keluarga dengan berjualan obi. Awalnya obi itu kan waktu itu sangat mahal ya, selendang yang besar obi, itu. Ya, waktu itu pada saat itu lagi pada saat ya. itu sangat mahal ya untuk saya, itu sangat inilah untuk beli obi seharga itu. Jadi saya berpikir ada kain-kain sisa itu kebetulan bisa digunting-gunting kemudian ditempel, saya jahit-jahit. Terus saya pakai sendiri awalnya. Nah, kemudian waktu itu awal baru Facebook mulai. Kemudian saya berjualan online di Facebook. Kita buatnya waktu itu saya kos ya. Jadi saya buatnya di kos, kemudian saya jualin deh ke teman-teman kantor gitu. Jadi dari sana, kemudian waktu itu kita jualan online hanya buat wall Facebook aja gitu. Dah setelah saya menikah, akhirnya saya gak ada kerjaan nih, ya udah saya lanjutin aja berjualan. Awalnya di rumah hanya satu kotak ini produk, hanya jual kain sama kebaya. Kebetulan saya selalu berhubungan baik dengan ibu kos saya. Nah, ibu kos saya jualan kain-kain juga. Nah, dari sanalah kemudian kita bekerja sama, dikasih saya pinjam barang, kemudian saya jual di rumah. Saya juga belajar otodidak mengukur badan customer. Otodidak? Ya, jadi belajarnya sama beberapa, ada penjahit saya juga untuk belajar mengukur aja. Nah, sisanya untuk pengetahuannya saya membaca. Gitu, udah gitu customer saya datang ke rumah. Nah, karena rumah saya kan juga masuk gang, jadi selama mungkin berjualan ada 1 tahun ya di rumah itu. Jadi kami memberanikan diri untuk mengontrak toko, mengontrak butik yang awalnya di Jalan Dewata. Nah, itu karena kita belum ada modal, hanya modal itu aja. Akhirnya kita memberanikan diri meminjam di bank. Ya, jadi pinjaman di bank, setengahnya kita pakai kontrak, setengahnya pakai modal. Ada juga kebetulan rekan saya yang baik,
dia meminjamkan juga lagi barangnya, kita DP gitu. Nah, dulu kita jualan grosir, Mbak Ayu. Jadi tahun 2012 kita jualan grosir, belum banyak pedagang grosir. Jadi banyak yang datang ke saya untuk dijual lagi. Dan sebagian besar itu wanita. Oke. Ya, jadi senang membantu ekonomi keluarga gitu. Dan lanjut di sana kita jualan grosir, customer mulai banyak. Kemudian 2 tahun kita pindah ke jalan yang lebih besar, karena saya mau lebih fokus ke fashion retailnya. Gitu, pindahlah kita ke Bu Mimi yang di Batanghari. Oke. Gitu. Mulai dari sana, terus kita mulai jalan-jalan, kita buka cabang 1 di Tarakan, tapi gagal. 3 bulan kita nggak dapat jualan, terus saya tutup. Nah, kemudian saya buka lagi. Sekitar 2 tahunnya mungkin kita buka di Pulau Tarakan, gitu. Jadi kemudian kita juga jual fashion endek seperti ini. Agak susah karena tempatnya itu jadi satu, kebaya endek kan sempit ya. Jadi kita perlu tempat yang lebih luas. Kebetulan ada di Jalan Batanghari itu. Akhirnya kita memberanikan diri lagi untuk menyewa yang untuk khusus kita jual galeri endek Bu Mimi. Gitu. Oke, dan pemirsa Bali TV, seperti yang saya kenakan hari ini di program acara Mahadewi, saya mengenakan busana endek dari Bu Mimi sendiri, pemirsa Bali TV. Bukan hanya seperti ini saja, modelnya sangat banyak sekali dan beraneka ragam. Nah, nanti kita juga ingin berbincang dengan seorang founder daripada Bu Mimi sendiri, Mbak Mia. Bagaimana sih cara mengeluarkan ide sehingga bisa Bu Mimi itu mempunyai desain-desain ciri khas tersendiri yang tidak ada di luar sana. Sesaat lagi tetaplah di Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Ya, pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Masih bersama founder Bu Mimi, masih bersama Mbak Mia. Nah, kalau tadi pada segmen pertama, pemirsa Bali TV, kita sempat mendengar sekilas bagaimana awal mula seorang founder Bu Mimi, Mbak Mia sendiri, merintis Bu Mimi sampai menjadi sehit sekarang ini. Berawal dari coba-coba, membuat untuk diri sendiri dulu, belajar otodidak, mengukur, belajar dengan membaca, itu wow, so luar biasa sekali pemirsa Bali TV. Sedangkan banyak orang di luar sana membutuhkan sekolah khusus untuk menjadi seorang pengusaha atau pembisnis. Nah, kita juga ingin mengetahui, dan sempat melihat di beberapa tayangan di media sosial atau ketika kita berkunjung ke Bu Mimi di outletnya sendiri, untuk desain-desain baik itu dari kebaya, baik itu dari endek, Bu Mimi mempunyai ciri khas atau desain yang khusus, sangat cantik-cantik sekali. Nah, itu idenya datang dari mana, Mbak Mia? Ide sendirikah atau punya tim kreatif di luar sana atau gimana? Oke, kebetulan Mbak Ayu, kita ide muncul dari saya sendiri, juga kombinasi dengan tim. Kita ada tim desain juga, ada beberapa divisi, kita ada tim kreatif juga. Jadi kebetulan tim-tim saya itu semuanya wanita. Wow. Ya, hampir semuanya. Jadi pria itu cuman di seluruh outlet kita hanya 3 orang. Hanya 3 orang ya, di seluruh outlet. Jadi kita kebanyakan wanita, gitu. Dari idenya kita muncul yang pertama dari alam ya, kebanyakan karena kan cewek itu biasanya bunga, kemudian daun-daun gitu. Jadi kayak kebaya lukis ini biasanya kita pakai bunga-bunga lebih sering. Bisa juga kalau dari seni Bali dia pakai wayang kayak gitu ada. Kemudian sama dari customer juga, request customer. Ide dari customer juga. Iya, jadi biasanya ada yang chat, ada yang DM bahwa buatin dong kayak gini, kayak gitu, ada juga. Kemudian kalau dari tim desain endek, kita juga pakai referensi juga. Kita juga pakai referensi apa nih yang lagi tren sekarang, warna apa yang lagi ngetren sekarang, kemudian desain-desainnya seperti apa, nanti kita modifikasi juga biar sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, kebetulan kita di Galeri Endek Bu Mimi banyakan untuk pekerja profesional, ya seperti Mbak Ayu, teman-teman di sini. Jadi kita desainnya emang khusus kebanyakan untuk kantor, dan beberapa sih ada yang casual. Oke, iya, dan sekali coba saya langsung pas loh pemirsa. Kayaknya saya bakal boyong dibawa pulang. Dan Mbak Mia, kita mau tahu ini apakah Bu Mimi karena foundernya seorang perempuan sehingga mempekerjakan tenaga kerjanya di sini dominan perempuan di seluruh outlet. Sebelum kita tanya nanti sudah ada berapa outlet, cuma mempekerjakan 3 pekerja laki-laki. Apakah karena foundernya perempuan?
Kenapa dominan memperkerjakan perempuan, Mbak Mia? Kebetulan mungkin karena produknya ya. Jadi produknya kan kebanyakan untuk wanita. Jadi kita memang brandnya itu kan berfokus pada one stop shopping. Ada yang kalau ibunya datang ke butik, dia pasti mungkin cariin suaminya, kemudian cariin anak-anaknya. Begitu juga endek, ada yang cowok, ada yang cewek. Tetapi untuk biasanya untuk selling, kita emang kebanyakan kan lebih luas wanita ya gitu daripada pria, karena produk kita untuk wanita. Jadi itu mungkin sehingga banyak tim-tim saya yang membantu itu wanita semua. Jiwanya lebih kena perempuan loh pemirsa. Mbak Mia, apa sih trik yang Mbak Mia lakukan agar usaha Mbak Mia ini tetap eksis? Karena kita tahu kalau di Bali sendiri kebaya pasti dominan digemari ya. Kalau untuk Bali sendiri ciri khasnya endek, kantor pakai endek, kemana-mana juga sekarang dominannya orang endek. Tetapi di luar sana usaha-usaha serupa juga banyak membooming seperti itu. Trik apa yang Mbak Mia lakukan agar usaha Mbak Mia Bu Mimi tetap eksis menjadi pilihan bagi perempuan Indonesia di luar sana? Oke, yang pertama itu kita selalu menjaga kualitas. Jadi kita selalu menjaga kualitas, tetapi harga kita sangat terjangkau. Jadi kualitas bagus, harga terjangkau. Kita mulai kan 2012 ya, jadi sekitar udah 12 tahun. Customer loyal yang masih sangat banyak datang ke kami. Terima kasih sekali buat para customer yang sudah membantu kami ya untuk mempertahankan customer kita. Jadi kita berikan produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau tentunya Mbak ya. Kemudian kita punya value di ready to wear-nya. Jadi kita harus selalu ada yang customer butuhkan. Kita selalu kasih solusi untuk customer butuhkan. Jadi kita dari kebaya mulai size S sampai triple XL kita ada, kemudian produk endek juga gitu, ada yang dari size kecil sampai size besar ada. Oke, berarti lengkap sekali ternyata di Bu Mimi ya. Menjalani usaha sampai sekarang berarti sudah berjalan 12 tahun ya, Mbak Mia ya. Suka duka apa sih yang dialami? Pasti banyak dong, karena bukan setahun 2 tahun, ini 12 tahun. Boleh dong kita dibagikan suka duka pengalaman selama menjadi founder Bu Mimi sendiri. Oke. Kendalanya dari awal kendala dulu ya. Kendalanya kita kan karena usaha kecil menengah, jadi kita perlu melakukan banyak perubahan-perubahan terutama di bidang manajemen dan SDM. Nah, itu yang penting banget. Jadi SDM kita harus terus kita bina. Kemudian penjahit, karena kita bergerak di bidang fashion, kita sering kekurangan juga penjahit, kemudian tukang payet untuk mayat-mayat kebaya itu kita masih kekurangan juga. Kemudian duka yang lain mungkin kalau bisnis kan emang pasti up and down. Pasang surut ya. Ya, pasang surut. Jadi harus siap ketika kita surut kayak kemarin yang sangat terpukul sih pada saat COVID ya. Pandemi ya. Ya, semua kayaknya ya. Jadi selama 3 bulan itu kita tutup, tapi kita berusaha agar tim-tim kita tetaplah bisa kita kasih sokongan ini bantuan selama 3 bulan agar mereka bisa. Nah, kemudian saya tanya lagi pada saat itu 3 bulan itu kalian Bu Mia udah gak ada tabungan nih, yuk kita buka aja, kalian mau nggak? Kalau kalian berani kita buka. Akhirnya kita buka karena total kita tutup, tapi saya tetap bayar gajinya, tapi gaji pokok aja, saya bonus enggak karena kan toko nggak jalan gitu. Kemudian dukanya lagi saya pernah gagal ya, terutama di outlet yang di Tarakan. Bukan di Tarakan, di Nusa Kambangan, maaf. Di Nusa Kambangan, ya, baik. Jadi selama 3 bulan itu kita sepi banget. Jadi nggak dapat jualan. Sangat sepi, mungkin dapatnya sedikit sekali. Tapi karena saya harus cepat bergerak, 3 bulan nggak dapat, ya udah kita tutup aja gitu. Jadi tapi dari sana kita belajar bahwa lokasi itu sangat penting. Lokasi, kemudian kita harus lihat sekelilingnya, apa komunitasnya ada apa aja gitu. Oke, posisi menentukan prestasi ya ternyata pemirsa. Kalau sukanya Mbak Mia, kalau tadi sudah dukanya, sukanya? Kalau sukanya karena saya kebetulan passionnya di ini dunia fashion kecantikan, kemudian fashion. Jadi saya suka karena dengan fashion itu kita kan bisa nambah percaya diri gitu. Jadi kebetulan suka banget, jadi nyaman lah tiap bangun pagi itu semangat kerjanya gitu. Kemudian sukanya lagi sebagai
womanpreneur, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya. Ya, jadi walaupun nggak banyak saya mempekerjakan, tapi paling nggak saya bisa bergunalah untuk skup kecil masyarakat. Jadi tim kita juga, saya bangga banget, tim kita itu sambil kuliah banyakan. Jadi mereka bayar kuliah sendiri. Wow. Gitu. Jadi mereka sambil kuliah, kemudian sambil kerja juga kebetulan, tapi kerjanya tetap profesional 8 jam. Gitu. Jadi mereka menyisihkan uangnya untuk kuliah. Wah, kenapa segmen ini saya jadi terharu pemirsa Bali TV? Wah, ini luar biasa sekali seorang founder Bu Mimi ya. Jadi pemirsa Bali TV tetaplah di program acara Mahadewi karena kita masih mempunyai banyak sekali cerita-cerita yang mau kita bagikan dari seorang Mbak Mia, founder Bu Mimi sendiri. Saat lagi tetaplah di Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Ya, pemirsa Bali TV masih di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Kalau tadi kita sudah sempat bercerita pemirsa Bali TV dan kita masih nunggak nih pemirsa. Kita mau tahu Bu Mimi itu sampai saat sekarang ini sudah punya berapa outlet. Mbak Mia sudah punya berapa outlet sih sampai sekarang, dan isi outletnya yang satu dengan yang lain apakah semuanya sama? Oke. Kita ada, untuk kebaya kita ada 3 outlet di tempat yang berbeda. Ada di Batanghari. 1. Kemudian ada di yang baru, kita ada di Ayani. Oke. Kemudian ada di Jalan Pulau Tarakan. Oke, ada 3. Ya, itu ada kebaya. Ya, jadi kita lengkap menjual kebaya ready to wear dari ukuran kecil sampai besar, segala model juga ada. Oke. Kalau di Endeknya kita baru ada 1 di Jalan Tukat Batanghari. Tukat Batanghari. Kebetulan berdekatan dengan kebaya. Oke, itu dia pemirsa. Untuk outletnya ada 3, yang untuk Ndak sendiri ada di Tukat Batanghari. Bukanya Bu? Bukanya kita dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Karena kan kita kalau teman-teman yang berkarir profesional semua, kebanyakan dia malam-malam. Iya benar. Ya. Jam kerja nggak mungkin datang ya, Ya, Mbak Mia ya. gitu. Jadi kita buka dari jam 9 sampai 9 sehingga customer kami selalu happy. Wow, ini best service sekali. Nah, Mbak Mia, kita tahu bahwa di Bu Mimi sendiri mempunyai desain-desain yang all out banget. Dipakai ngantor oke, dipakai manggung oke, dan looknya hari ini pasti juga oke banget di kamera karena saya mengenakan busana produk dari Bu Mimi sendiri. Ini adalah Endek pemirsa Bali TV yang didesain oleh Bu Mimi sendiri. Pernah kehabisan ide nggak, Mbak Mia? Ya, tentunya pernah ya kehabisan ide, apalagi kalau kita kan tidak hanya sekarang berjualan lah, istilahnya berjualan tidak hanya produk juga tapi marketingnya juga. Nah, di tim kami, di tim kreatif itu harus juga selalu membuat konten kan gitu. Jadi ide pasti kita habis ada, cuman kita juga bisa pakai recycle dari ide yang lama, tapi kita kemas lagi yang baru. Dibumbui apa Ya, gitu ya? dikasih. Oke. Jadi kita modifikasi lagi, mungkin dengan tampilan yang berbeda, kemudian kita tambahkan lagi nilai-nilai value hidup yang berbeda dengan yang sebelumnya kita buat. Kemudian ide juga, kalau saya kehabisan ide, biasanya saya lihat trend fashion. Sama di sekarang kan udah jarang orang baca majalah fashion. Jadi saya lihatnya di YouTube kadang-kadang gitu. Oke, Mbak Mia, untuk membuat Bu Mimi ini famous dari seorang founder Mbak Mia sendiri, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Mimi sendiri untuk membuat Bu Mimi ini famous atau dikenal oleh masyarakat luas? Dari awal Bu Mimi berdiri sampai saat sekarang ini. Yang pertama sih, kita selalu mulai dari sosial media ya. Jadi awal banget kita itu dipakai mulainya semua orang mas sekarang ya. Iya, awalnya 2012 kan masih jarang ya. Tapi saya udah jualan lewat Facebook. Oh, oke. Ya, tapi di wall pribadi masih gitu. Kemudian yang lain pasti offline. Customer offline kita siapkan best service. Oke. Ya, jadi kita kasih customer yang terbaik, kita kasih solusi customer. Makanya siapapun yang datang ke Bu Mimi pasti kita tanya dulu, selamat kita sapa dulu tentunya. Bisa sama siang Bu, bisa dibantu. Ya, kita carikan solusi. Biasanya kalau di kebaya untuk pernikahan. Nah, kalau udah pernikahan kan biasanya pengantin itu bingung ya. Apa sih yang diperlukan pada saat nikah? Nah, kita kasih solusinya bahwa mbaknya perlu kebaya modif. Terus kalau pasangannya bisa cari safari, kita juga ready safari gitu. Oke. Kadang kita juga kasih
kita buat loh di infografi itu kita buat tips-tips apa saja pernikahan kayak gitu. Jadi customer itu merasa kalau kita tim buat konten itu biar berguna untuk tim kita dan juga untuk masyarakat. Si pembaca atau si penikmat konten itu sendiri ya, biar bermanfaat. Ibu atau Mbak Mia ini sibuk sekali pasti. Kalau bisnis woman itu walaupun usaha punya sendiri, sibuknya ampun-ampunan loh pemirsa Bali TV. Ngatur waktu Mbak Mia dengan keluarga itu gimana sih? Sebetulnya saya memutuskan untuk menjadi womanpreneur itu supaya memiliki waktu yang lebih dengan keluarga, lebih banyak, lebih fleksibel dengan keluarga. Jadi kebetulan anak saya ada 2, namanya Prabu sama Yamuna, dia lagi SD. Nah, jadi pagi kita siapin dah semuanya bisa mengantar, kemudian saya lanjut ke untuk cek kantor, ya, kemudian cek butik juga. Nah, setelah itu sambil menunggu waktu kita keliling, kita untuk jemput anak-anak. Nah, sorenya kita bisa bermain dengan anak gitu. Jadi cukup fleksibel waktunya. Ini keren sekali loh pemirsa, memotivasi sekali perempuan-perempuan Indonesia di luar sana yang apalagi sudah punya keluarga, sudah punya anak-anak, tetapi usahanya atau bisnisnya masih tetap jalan, aktivitinya juga dapat, tidak mumet di rumah dengan urusan keluarga, semua bisa diatur dan dibagi-bagi. Sebagai seorang, katakanlah sebagai seorang pimpinan ya Mbak Mia, bagaimana Mbak Mia menumbuhkan rasa cinta kepada bidang pekerjaan masing-masing kepada semua pegawainya Mbak Mia yang kebetulan ini mayoritas perempuan? Ya, karena sebagian besar wanita, perempuan, jadi kita pastikan suasana kantor itu dan atau butik outlet itu nyaman, aman tentunya ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya selalu infokan kepada tim kami untuk saling menghormati dan menghargai. Jadi biasanya wanita kan banyak gosip tuh. Nah gitu, jadi saya infokan untuk betul-betul tidak menggosipkan teman-teman kayak gitu. Justru harus saling support. Kalau ada teman yang belum mengerti, apalagi anak training, silakan diberitahu. Yang kedua, kita ada reward biasanya. Ya, jadi tiap bulannya kita kasih reward. Kalau berhasil mencapai target, kita kasih reward. Kemudian ada juga reward outing tapi karena kita masih usaha kecil, jadi setahun sekali. Juga tempatnya mungkin yang kita cari yang dekat-dekat di seputaran Bali. Gitu. Kemudian untuk SDM kita adakan pelatihan biasanya, Mbak. Jadi kita training untuk SDM supaya bisa membantu kinerja mereka di tiap outlet ataupun di head office. Gitu. Oke, ternyata Mbak Mia seorang founder Bu Mimi punya cara tersendiri untuk bisa mengetrit atau memanjakan daripada pegawai-pegawainya sendiri yang mayoritas adalah perempuan sendiri pemirsa Bali TV. Luar biasa sekali ya. Masih ada satu segmen Mbak Mia, nanti kita lanjutkan ya Mbak Mia. Ya pemirsa, masih ada satu segmen, di segmen berikutnya, segmen yang terakhir, tetaplah di Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Ya pemirsa Bali TV, kita masih berada di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Masih bersama aroma-aroma Bu Mimi pemirsa Bali TV. Ya, yang tentunya bisa menghadirkan pesona yang sangat menarik sekali, terutama bagi perempuan-perempuan Indonesia pecinta busana di luar sana ya. Karena untuk Bu Mimi sendiri bukan hanya menyediakan busana untuk perempuan ya Ibu ya, Mbak Mia ya. Untuk laki-laki juga ada ya. Dan ide-idenya selalu brilian untuk ide-ide busana-busana yang ada di Bu Mimi sendiri. Mbak Mia, apa sih Mbak Mia tips yang bisa dibagikan untuk perempuan Indonesia di luar sana untuk tetap bisa mencintai profesi di bidangnya masing-masing? Apalagi pembisnis terutama ya. Jadi kita sebagai wanita itu yang pertama harus terus belajar. Jadi profesi kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai profesional atau sebagai businesswoman itu harus tetap belajar. Kalau teman-teman yang sebagai ibu rumah tangga juga harus belajar mendidik anak bagaimana supaya anak kita itu bisa berguna untuk paling nggak keluarga kecil, kemudian bisa belajar etika, sopan santun, sehingga kita harus terus belajar. Nah, kemudian kalau untuk profesional tentunya berusaha memperbaiki diri untuk meningkatkan kinerja kan gitu. Terus kalau untuk businesswoman juga itu sama aja, kita harus selalu never stop learning lah. Jadi mungkin dari baca, dari lihat YouTube, bisa juga formal, bisa ambil kursus-kursus, bisa ambil seminar, bisa informal.
yang suka belajar mungkin di universitas bisa lanjut sekolahnya, kalau yang nggak suka bisa belajar secara non formal, ambil short course. Kemudian yang kedua itu wanita harus kuat ya, karena apalagi sekarang di zaman yang sosial media semua ada, banyak mental health juga, jadi itu yang harus betul-betul kita sadari, apalagi sebagai seorang ibu hektik. Di rumah aja udah hektik, apalagi bekerja, apalagi kemudian yang menjadi businesswoman itu harus betul-betul bisa membagi waktu sehingga harus kuat. Oke. Ya, kemudian yang terakhir kalau saya sih harus tahu value diri kita. Jadi seorang wanita harus tahu apa sih nilai kita gitu, agar kita itu kalau kita mengetahui nilai kita, citra diri kita gimana, kemudian apa kamu bisa berguna paling nggak untuk diri sendiri, atau sisanya boleh kalau berguna bisa untuk dunia atau bisa untuk berguna untuk masyarakat lebih bagus. Oke, rencana ke depan seorang founder Bu Mimi, Mbak Mia. Rencana ke depan, punya outlet baru lagi? Ya, sebagai di luar Bali mungkin. Sekarang ya. Kebetulan karena market perkebayaan kita juga jualnya online, jadi ada market di luar. Cuman saya masih berpikir untuk keluar, jadi saya masih fokus sementara di Bali aja dulu. Untuk keluar kita bisa jualan lewat e-commerce-nya gitu. Jadi sementara mungkin tahun depan mungkin kita bisa coba buka cabang baru. Tentunya kita lihat juga situasi bagaimana perkembangan kita, strategi-strateginya gitu. Oke, dan terakhir pemirsa Bali TV, di segmen yang terakhir pula kali ini, di sebelah kanan kiri belakang kita sudah dipajang beberapa produk-produk dari sekian banyak produk yang ada di outlet-outlet Bu Mimi, pemirsa Bali TV, yang mana kalau Anda datang ke Bu Mimi pasti disapa dengan ramah oleh tim-tim di Bu Mimi. Mbak Mia, boleh dong diterangkan mungkin salah satu dari sekian banyak produk yang ada di sebelah kanan kiri belakang kita, Mbak Mia, untuk produk dari Bu Mimi sendiri. Mungkin yang mana Mbak Mia mau ambil sampelnya, mungkin yang kebaya lukis kah, atau yang kebaya payet kah, atau di kanan kiri untuk busana kita. Ini untuk kantor bisa, untuk kondangan bisa, ke pura juga bisa ya? Iya, bisa. Good looking sekali. Ya, itu. Boleh dong ini diterangkan sedikit, Mbak Mia? Yang sebelah sini kita ada one set dari tenun ikat. Nah, kalau cerita tenun ikat endek itu awalnya kita udah mau hampir tutup ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu, karena kan endek sangat jarang dipakai ya. Iya. Kemudian terima kasih sekali Bapak Gubernur bisa juga mencanangkan untuk memakai endek, karena memang yang buat endeknya juga udah sedikit, terus customernya juga udah sangat sedikit, Mbak Yu. Jadi waktu itu kita emang udah mau tutup endeknya. Saya mau switch aja ke kebaya gitu. Tapi karena Bapak Gubernur waktu itu mencanangkan endek, sehingga kita mencoba lagi untuk membuat desain-desain yang baru, dan ternyata astungkara customer kita suka. Nah, kalau seperti ini dia one set, jadi bisa digunakan untuk kepura, terus cuman mungkin kalau kepura warnanya ya. Nah, ini bisa pakai kundangan, pakai ngantor juga bagus gitu. Kalau yang ini sih dari dulu ya, karena awalnya kita kebaya. Jadi kebaya modif, kita pakainya bahan yang premium. Kalau yang ini jadi payetnya premium, jahitannya juga rapi. Kalau kualitas kita bisa jamin di Bu Mimi Kebaya. Kemudian yang di sebelahnya kita lukis, kebaya lukis. Nah, jadi itu juga lagi tren. Biasanya motifnya aja kita rubah-rubah biar nggak bosen juga customernya. Mungkin karena saya cukup antusias banget ya wanita Bali di perkebayaan, sama kalau endek kan khusus untuk perkantoran. Nah, kalau di kebaya itu mungkin karena ritual kita, upacara adat kita cukup banyak ya, mulai nggak berhenti-berhenti ya, mulai dari 3 bulanan, 6 bulanan, potong gigi, kemudian menikah lagi, setelah itu lagi 3 bulanan gitu. Jadi customer astungkara selalu ada, Tuhan selalu kasih kita berkah buat kita, buat teman-teman juga, buat semua customer yang sudah suka sekali belanja di Bu Mimi. Saya doakan semoga berbahagia dan berkah melimpah. Wow,
Wow, terima kasih banyak seorang founder Bu Mimi. Mbak Mia, tidak terasa waktu kita terbatas sekali untuk bisa ngobrol. Mudah-mudahan sukses terus untuk usahanya, dilancarkan, untuk semua pegawainya juga bisa memberikan servis yang luar biasa selalu kepada customer ya. Terima kasih Mbak Mia sudah bergabung hari ini di program acara Mahadewi. Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan informasi yang kami sajikan di program acara Mahadewi hari ini bersama Mbak Mia, seorang founder daripada Bu Mimi, dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Isu Santi Putrani dia mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas di program acara Mahadewi pamit undur diri, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.